Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Eh, Semoga sobat-sobatku semua eh, dalam keadaan sehat semua, dan mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kali ini eh, untuk menambah eh, atau mengasah, ya kan, eh, keilmuan atau pola pikir kita. Tentu eh, saya bukan eh, ahli dalam eh, momen ini, tapi paling tidak saya memberikan sesuatu, atau paling tidak kita uh, meskipun kita tidak secara langsung, tapi ini paling tidak diskusi uh, satu hal yang menurut saya, uh, saudara-saudaraku semua, gimana, karena tidak bisa lepas ya dari uh, keterkaitan uh, kita sebagai profesi, dalam hal ini adalah profesi hukum, ya kan, atau disebut praktisi. Tentu berbagai sudut pandang uh, untuk memahami persoalan-persoalan hukum yang tentu saja hari ini, ya, atau dalam uh, kondisi-kondisi yang muncul ya, uh, selama ini ini jadi satu pembahasan ya, kita bagaimana kita keluar dari persoalan-persoalan yang tentu saja yang kita alami atau yang kita tangani, ya, dengan perkembangan hukum. Beberapa pertemuan ya melalui media, ya, selama ini ya, saya sampaikan ya, meskipun dalam hal-hal tertentu kita beda perspektif. Nah, itu hal biasa, ya kan, karena bagaimanapun kalau kita kembali kepada persoalan hukum, bahwa law as that at interpretation. Jadi hukum itu seni interpretasi. Jadi tergantung bagaimana kasus yang kita hadapi, bagaimana perkembangan atau situasi hukum yang muncul di atas permukaan, bagaimana penalaran kita, bagaimana kita membangun satu argumentasi hukum, sehingga kemudian perspektifnya itu ya bisa beda-beda, kan begitu. Silakan, itu adalah sebuah kebebasan, ya kan, diberikan ruang untuk melakukan penalaran hukum menurut keilmuan yang kita dapat, atau kajian-kajian bagaimana kita hasil dari analisis ya, untuk kemudian bagaimana kita mempertajam, ya kan, apalagi kita dalam di level akademis, tentu saja dalam rangka untuk mempertajam pisau analisis gitu kan, sehingga persoalan hukum, ya kan, apa saja, ya kan,
baik itu persoalan hukum pidana, hukum ketatanegaraan, hukum keperdataan dan lain sebagainya. Tentu itu bagaimana kita membangun satu argumen, ya. Tentu saja tidak keluar dari norma-norma hukum yang telah ditentukan, yang sudah dinormalkan menjadi legal stick yang sudah dipositivistik, ya kan, oleh negara. Nah, tinggal bagaimana ada dengan berbagai pengalaman, dengan berbagai keilmuan, ya, baik itu melalui diskusi maupun pengalaman-pengalaman yang kita selama ini gitu kan. Jadi tidak hanya masuk dalam konteks normatifnya, tapi secara konseptualnya yang juga harus kita bahas, ya kan, terkait apa saja yang kita hadapi. Jadi ada satu hal yang menurut saya yang sangat substansi, ya kan, bagi penegak hukum. Lagi-lagi penegak hukum itu, ya kan, sesuai dengan amanat undang-undang, ya kan, baik itu hakim, jaksa, kepolisian, pengacara atau advokat, gitu kan. Masing-masing punya tugas, masing-masing punya kewenangan, masing-masing punya porsi dalam rangka untuk bagaimana melaksanakan hukum yang sesuai, ya kan, dengan amanat itu. Tentu ada frame-nya, tidak keluar dari ketentuan undang-undang. Lalu kemudian juga kita tidak mengabaikan bagaimana keadilan, kemanfaatannya dan lain sebagainya, sehingga hukum itu betul-betul dilaksanakan, diekspresikan, sehingga dirasakan betul oleh siapapun, ya kan. Kalau saya sering istilah dalam asas itu equality before the law, gitu kan. Jadi persamaan di mata hukum itu yang selalu kita kedepankan, ya kan. Karena bagaimanapun asas hukum ini tidak bisa dipisahkan dengan norma. Atau kita bicara norma itu pasal-pasal, kan begitu maksudnya. Jadi nggak bisa dipisahkan, karena ini salah satu bagaimana untuk membentengi, ya kan. Kalau kita keluar dari frame itu, kalau kita keluar dari norma itu, maka asas itulah yang meluruskan. Kemudian bagaimana teori hukumnya, ya kan. Sehingga dalam konteks pemahaman, dalam konteks aplikasi penerapan hukumnya itu betul-betul sesuai dengan norma yang kita jalankan. Nah, itu maksud saya. Tapi ada hal yang sangat substansi, ya. Siapapun penegak hukum tadi, ya kan. Sekali lagi saya sebutkan, hakim, jaksa, polisi, advokat, ya kan. Tentu saja di pundaknya itu ada amanah, ya kan. Amanah yang sangat luar biasa, ya kan. Tentu saja bukan hanya kita pertanggungjawabkan di dunia, ya kan, tapi kita pertanggungjawabkan, ya kan, itu ketika nanti di akhirat. Bagi sobat-sobatku, teman-temanku yang dalam pemahaman keyakinan beragama Islam, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, ya kan. Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu. Ternyata di dalam
amanah itu, ya, dan itu amanah undang-undang, ternyata keadilan di pundak kita ini ada beban yang sangat besar untuk menjadikan siapapun yang memiliki kewenangan itu, baik itu hakim, yaitu dengan keputusannya, jaksa dengan penuntutannya, polisi dengan penyelidikannya, penyidikannya, yang berdasarkan dua alat bukti yang sah. Begitu juga si advokatnya, bagaimana dia mendampingi, ya kan, siapapun, ya kan, orang yang membutuhkan dalam rangka untuk mencari keadilan. Nah, ternyata bagaimana tadi keputusan, penuntutan, sidik dan lidik dan pendampingan, ternyata kita harus benar-benar, ya kan, yang salah katakan salah, ya kan, dan bagaimana kita membebaskan apa-apa yang benar-benar tidak bersalah, ya kan, kemudian kita letakkan bahwa itu adalah sebuah keadilan yang sejati yang harus ditegakkan, atau disebut, ya kan, perfect justice, keadilan yang paripurna. Kemudian apa yang harus ketika kita mengedepankan, karena kita menangani sebuah perkara atau sebuah kasus hukum, jadi tidak hanya melihat dari aspek bagaimana penerapan hukumnya, bagaimana kita membangun sebuah argumentasi hukumnya, tetapi kemudian kita harus pertimbangkan bagaimana kita meletakkan sebuah keadilan sesuai dengan porsinya. Kemudian bagaimana kita menempatkan nurani sesuai dengan porsinya. Berarti lagi-lagi kita bicara hukum adalah bicara nurani. Arti ini harus dari sini. Berarti harus dari hati yang dalam. Bagaimana kita berkontemplasi, merenungkan sesuatu itu ketika kita dihadapkan, ya kan, dengan tugas dan kewenangan kita. Karena lagi-lagi itu tanggung jawab, lagi-lagi adalah kewenangan yang harus kita kedepankan. Sudah enggak bahwa menurut undang-undang, amanat undang-undang, ketika hakim mengadili, memutuskan, memeriksa bahwa itu sah dan meyakinkan, apa bahasa filosofisnya, ya, sah dan meyakinkan. Sah ini berdasarkan dua alat bukti. Ini sah ini, ya kan? Secara filosofis hakim memahami, ya kan, menginterpretasikan, mengaktualisasikan bahwa sah dalam kalimat putusan itu adalah bagaimana
dua alat bukti. Kemudian bagaimana meyakinkan? Yaitu barang bukti. Apa barang bukti? Ya, tadi alat yang digunakan oleh saksi, oleh tersangka, oleh terdakwa, oleh terpidana dalam rangka untuk melakukan atau diduga melakukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi itu perspektifnya. Nah, sehingga kemudian bagaimana amanat tadi yang harus kita pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semua, dimanapun Anda berada, siapapun profesinya, apalagi tadi ditekankan, ya dimohonkan, diharapkan, mari kita sejenak ya memahami hukum bukan hanya kita sebagai kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang, tapi harus berdasarkan hati nurani. Sehingga hati nurani ini akan terdeskripsi kebijakan, keadilan, kemanfaatan dengan tujuan ya kan bagaimana menciptakan di tengah masyarakat terciptanya kedamaian, terciptanya kesejahteraan, terciptanya asas kemanfaatan. Sehingga masyarakat siapapun, mau itu pejabat, dia akan kembali menjadi masyarakat. Pejabatnya hanya paling jam 7 sampai jam berapa sore, tapi dia balik akan menjadi masyarakat. Siapapun itu jabatan. Ya kan, dia akan kembali kepada masyarakat, dia akan berinteraksi dengan masyarakat, dia akan hidup bersosial dengan masyarakat. Ya kan? Oleh karena itu, mari ya kan? Ya, ini adalah pesan khusus kita ya, karena bagaimanapun kita ini sebagai profesi hukum, sebagai akademis, sebagai siapapun, termasuk saudara-saudara pakar-pakar hukum ya di luar sana, dalam rangka untuk menyatukan persepsi, menyatukan gagasan, dalam rangka untuk kepentingan hukum, dalam rangka untuk keadilan ini, dalam rangka untuk asas kemanfaatan. Jadi hukum bukan untuk mendenam orang, hukum bukan untuk membalas, tapi hukum bagaimana memberikan satu edukasi agar manusia tadi yang tidak sadar menjadi sadar, agar manusia melakukan kejahatan agar dia tidak lagi melakukan kejahatan. Itu sebetulnya ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf kalau ada mungkin kesalahan saya, tolong dimaafkan, atau lain kali di lain waktu, di lain momen kita diskusi ya, sehingga hukum ini betul-betul ditegakkan tadi, melahirkan perfect justice, keadilan yang paripurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih.